Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang channel YouTube yang rusak, atau lebih tepatnya sepi penonton. Jadi teman-teman sekalian, saya pernah mengalami yang namanya channel YouTube sepi penonton. Setelah saya telusuri, ternyata ada beberapa penyebabnya yang membuat channel saya sepi penonton, yang saya akan bahas pada video kali ini. Teman-teman, simak saja, jangan di-skip karena saya akan memberikan solusi kepada teman-teman. Jadi, teman-teman, yang pertama yang membuat channel kita itu sepi penonton adalah dari diri kita sendiri. Kenapa saya bilang dari diri kita sendiri? Karena kita terlalu ambisi untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sehingga kita melakukan berbagai macam cara untuk mencapai hal tersebut. Seperti channel saya yang terdahulu, karena saya terlalu ambisi untuk cepat-cepat monetisasi, sehingga saya membeli subscriber dan jam tayang agar ambisi saya itu tercapai. Namun, apa yang saya alami pada saat mencapai monetisasi? Channel saya sepi penonton karena para penggemar atau subscriber saya itu tidak murni. Sehingga pada saat monetisasi channel saya itu sepi penonton. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai nge-YouTube, jangan terlalu ambisi untuk mengejar hal tersebut. Ambisi boleh, tapi jadikan itu sebagai semangat kita untuk membuat konten dan terus mengembangkan channel. Cari subscriber yang murni-murni aja, karena subscriber yang murni besar kemungkinan mereka akan menonton video kita terus-menerus, karena mereka suka dengan isi konten yang kita bawakan. Yang kedua, faktor penyebab channel kita itu sepi karena kita sering ganti-ganti tema atau topik ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mulai nge-YouTube, hal yang harus dipikirkan teman-teman matang-matang adalah topik konten. Renungkan saja di dalam diri kita, hal yang menonjol di dalam diri kita itu apa, dan diri kita itu sukanya di bidang mana sih, agar pada saat memulai ngonten topik yang kita bawakan itu ketika mengalami sepi penonton dan banyak rintangan, maka kita akan enjoy saja di dalam proses tersebut. Kalau kita sering ganti-ganti tema, maka sistem rekomendasi akan bingung mau menargetkan video kita itu kemana sih. Hari ini tema tutorial YouTube misalkan, besoknya upload lagi tema masak-masak. Jadi YouTube itu bingung sebenarnya channel kita itu mengarahnya itu kemana sih. Logikanya seperti ini teman-teman. Pada saat kita mengupload konten tutorial YouTube dan mendapatkan subscriber, besoknya kita mengupload lagi video masak-masak dan kita mendapatkan subscriber. Jadi di sini kita mempunyai dua penggemar. Pada besoknya lagi kita mengupload lagi tentang tutorial YouTube. Maka subscriber yang mensubscribe channel kita karena konten masak-masak ini akan bingung. Semalam channel ini mengupload tentang masak-masak, kok sekarang menjadi tutorial YouTube? Akhirnya mereka melewati video kita yang ada di beranda mereka atau notifikasi YouTube. Otomatis si penggemar tersebut tidak akan menontonnya. Seperti itulah logikanya ya teman-teman. Jadi pada saat kita mau bangun YouTube, pikirkan dulu matang-matang topik yang ingin kita bawakan ya teman-teman. Dan usahakan konsisten dengan topik tersebut. Bang, saya sudah satu topik dan konsisten, tapi kok masih sepi penonton? Mungkin teman-teman ya, topik yang kita bawakan itu tidak menarik dan membosankan untuk ditonton. Tidak ada yang baru lah, dan tidak ada yang menegangkan dalam konten tersebut. Atau topik yang kita bawakan tersebut terlalu banyak persaingannya. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah level up. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah level up dalam membuat konten. Misalkan konten masak-masak tentang resep ayam bakar, maka kita harus membuat hal tersebut dengan beda. Misalkan resep kita ayam bakar madu. Otomatis orang akan tertarik dengan konten kita karena ada hal baru di situ. Jadi buatlah sesuatu yang beda walaupun topiknya itu sama. Ada juga seperti ini, walaupun topik konten kita itu biasa-biasa saja. Kalau hal itu kita kemas dengan baik dan kita masukkan kreativitas kita dan kita kemas penyampaian kita ke penonton dengan baik sehingga hal tersebut terlihat tidak biasa. Nah, jadi itulah yang membuat
membuat channel kita itu sepi penonton. Pada intinya, jangan beli subscriber, cari yang murni-murni aja kalau nggak mau channelnya itu rusak. Dan yang kedua, jangan ganti-ganti topik konten. Sekarang kita bicara tentang cara meningkatkan minat penonton, yaitu dengan cara kita harus memperbaiki thumbnail dan optimasi judul yang baik dan menarik sekiranya orang itu kepo dan tertarik untuk menonton video kita. Sebenarnya bukan rusak ya teman-teman, bisa dikatakan sepi penonton, namun bisa dikatakan rusak sih karena algoritmanya amburadul kemana-kemana yang disebabkan kita ganti-ganti topik. Begitu teman-teman. Nah, bagaimana solusinya bang? Jadi teman-teman itu harus konsisten dalam upload video dengan satu topik sehingga sistem rekomendasi akan berjalan dengan baik dan menargetkan video kita kepada orang-orang yang memang lagi membutuhkan video kita. Hal yang penting itu adalah thumbnail dan judul, karena thumbnail itu ibaratkan seperti pintu gerbang. Kalau pintunya itu menarik, maka orang lain tidak akan segan untuk mengklik dan menonton video kita. Thumbnail yang menarik bukan berarti desainnya itu harus bagus, tapi thumbnail dan judul yang menarik adalah yang mewakili isi video kita itu tentang apa sih, dan selipkan saja kata-kata yang menarik di dalam thumbnail tersebut yang kalian ambil di dalam isi video kalian. Cari saja kata-kata yang sekiranya menarik untuk diletakkan di thumbnail. Dengan demikian, maka akan terlihat thumbnail kita itu menarik. Namun, ketika orang sudah menonton video kita dan ternyata orang itu menonton dengan durasi yang sangat pendek, berarti isi di dalam konten kita itu juga harus diperbaiki. Kalian riset saja apa yang kira-kira orang lain itu tidak betah menonton video kita. Maka dengan kita meriset ulang dan tahu masalahnya, kita bisa menerapkan di dalam video kita selanjutnya. Misalkan cara penyampaian kita kah yang kurang bagus, atau isi video kita kah yang tidak sesuai dengan judul. Kalian riset saja sedalam mungkin. Demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi perkembangan channel teman-teman.